Sekarang ulama di sini dikatakan wa darbi Abi Hanifah wa habzihi wa mautihi bisijn. Abi Hanifah, saya baca di kitab berjudul Khairatul Hisan fi Manaqibil Imamil A'zam An-Nu'man yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Abu Hanifah itu meninggal di dalam penjara, tidak punya salah, tidak punya dosa, tapi masuk penjara. Beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah di Baghdad, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah. Lantas apa yang menyebabkan beliau masuk ke dalam penjara dan disiksa sampai akhirnya beliau wafat di dalam penjara? Diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab tersebut, beliau menolak jabatan sebagai hakim. Kalau di zaman kita itu hal yang aneh, karena terbalik, semuanya berlomba-lomba ingin menjabat sebagai hakim. Kenapa beliau tidak mau menjadi hakim? Karena beliau menganggap diri beliau ini belum mampu menjadi hakim. Dan memang ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, al-qudat thalathun. Hakim itu ada 3 jenis. Al-qadiyani finnar wa qadin fil jannah. 2 hakim masuk neraka, 1 hakim masuk surga. Kemudian Nabi jelaskan maksud daripada 2 hakim masuk neraka, 1 hakim masuk surga. 2 hakim masuk neraka, hakim yang pertama dia mengetahui terdakwa ini tidak salah, tapi karena mungkin disogok, dibayar atau takut, akhirnya dia membuat satu keputusan hukum yang tidak adil, padahal dia tahu ini terdakwa tidak salah. Kata Nabi, nah ini neraka. Yang kedua, yang masuk neraka juga hakim, dia tidak tahu ini terdakwa, dia tidak kenal, tapi dia memvonis berdasarkan kebodohan, tidak hati-hati memvonis hukum, padahal orang ini tidak salah. Karena ketidakhati-hatiannya dan kebodohannya, dia menetapkan hukum padahal orang tersebut tidak bersalah, maka tempatnya di neraka. Jadi hakim itu berat. Hakim itu berat. Abu Hanifah mengatakan, saya belum mampu jadi hakim, saya tidak mau. Kalau kau tidak mau, kami masukkan penjara. As-sijnu khairun minni. Penjara lebih baik bagiku daripada aku menjabat sebagai hakim. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kasus kayak begini jadi hal yang aneh, karena mereka paham akan tanggung jawab mereka. Yang satu masuk surga, dia berhukum dengan adil, dia berhukum dengan benar, dengan ilmu. Dan terdakwa jika tidak bersalah, dia nyatakan tidak bersalah. Terdakwa itu bersalah, dia nyatakan bersalah. Ini yang selamat, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini membuat Imam Abu Hanifah takut. Akhirnya beliau dipilih. Padahal jabatan hakim, qadhi, zaman dulu namanya al-qadhi, itu punya gaji sangat besar, lebih besar daripada khalifah itu sendiri punya gaji. Diberikan tuh hadiah yang begitu besar. Tapi Imam Abu Hanifah memilih tidak mau masuk ke dalam penjara. Beliau hatamkan 6.000 kali Al-Quran di dalam penjara, dan meninggal dalam keadaan sujud, lagi sholat. Subhanallah. Kasus yang sama terjadi kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri yang lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Imam Sufyan Ats-Tsauri ditawarkan jabatan sebagai hakim, beliau lari meninggalkan negaranya. Lari kemana? Ke Yaman.
beliau di Irak, larinya ke Yaman, masuk di pedesaan, sembunyi, menyembunyikan identitasnya, tidak ada yang kenal, lari dari jabatan hakim. Itu bagi mereka ujian, mihnah. Kemudian Imam Malik, wa darbi malikin wa jazbi yadihi hatta in khala'at min katifihi. Imam Malik diberikan hukuman di masa khilafah Abu Ja'far Mansur. Hukumannya beliau dicambuk dan diseret tangannya hingga lengan tangannya terlepas, tulangnya ini lepas. Imam Malik. Apa sebabnya? Sebab meriwayatkan satu hadis Nabi, tapi hadis ini menyindir kepada khalifah yang dilantik secara paksa. Jadi dipaksa rakyatnya untuk membaiat dia menjadi khalifah. Imam Malik mengeluarkan hadis, laisa ala mustakrahin tolak. Tidak ada perceraian atas orang yang dipaksa. Tapi itu maksud tersembunyi di balik itu, tidak sah menjabat sebagai khalifah jika orang-orang dipaksa untuk berbaiat kepadanya. Maka dikirim surat kepada gubernur yang ada di Madinah, namanya Sulaiman, untuk menangkap Imam Malik dan menyiksanya. Dianiaya, dicambuk, ditarik tangannya hingga lengannya, tulangnya lepas. Itu mihnah, ujian bagi Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, wa darbi Ahmad hatta ugmi alaih. Imam Ahmad ini disiksa di penjara karena sebab masalah akidah. Beliau hidup di empat al-khulafa Daulah Abbasiyah. Hidup di 4 para khalifah Abbasiyah. Yang pertama Abu Ja'far Mansur, yang kedua yang pertama itu Al-Ma'mun, yang kedua Al-Mu'tasim, yang ketiga Al-Wathiq, yang keempat Al-Mutawakkil. Ini 4 orang khalifah Daulah Abbasiyah. Kesemua-muanya ini, 3 orang ini yang utama ini berakidah Mu'tazilah. Mu'tazilah berkeyakinan Al-Quran itu adalah makhluk, sedangkan para ulama hadis berkeyakinan Al-Quran itu bukan makhluk tapi firman Allah. Dipaksa oleh para khalifah, semua ulama harus menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan tidak, Al-Quran itu bukan makhluk. Maka dimasukkan ke dalam penjara, dicambuk, disiksa. Bisa bayangkan puluhan tahun. Karena di masa raja yang keempat Mutawakkil baru beliau dibebaskan. Jadi selama 3 penguasa ini beliau di dalam penjara, disiksa, dianiaya. Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan disebutkan kulit beliau dan daging beliau itu dikupas, dan beliau dalam keadaan hidup, tidak pingsan, hidup-hidup dikupas. Nah, ini ulama besar, begitu biografinya. Akhirnya beliau di masa Khalifah Mutawakkil dibebaskan, diberikan hadiah, beliau menolak semuanya, dimintakan maaf karena ini masih keluarga. Raja-raja sebelumnya masih keluarga. Mutawakkil dia tidak mengikuti paham Mu'tazilah. Bahkan salah satu sahabatnya Imam Ahmad meninggal di dalam penjara, disiksa. Hanya masalah itu, akidah. Al-Quran firman Allah, apakah dia makhluk ataukah bukan makhluk? Dia adalah kalamullah, bukan makhluk. Imam Ja'far Shadiq mengatakan Al-Quran laisa khalikan wala makhluqa. Al-Quran bukan khalik, pencipta, dan juga bukan makhluk.